Mari sekarang kita lanjutkan kuliah kita membahas titrasi. Saya yakin Anda semua pernah melakukan titrasi, ya, terutama pada praktikum di TPB. Coba kita lihat lagi ya proses yang Anda lakukan pada titrasi. Jadi pada titrasi kita melakukan reaksi ya dengan menambahkan suatu preaksi yang disebut dengan titran, ya, ini ujungnya T, ya, dari dalam buret. Jadi titran itu ada di dalam buret, kalau Anda lihat gambar di sini, ke dalam larutan yang mengandung preaksi yang lain, ya. Kita sebut titran, akhirannya D di sini, ya, beda dengan di sini. Jadi yang di dalam labu titrasi itu kita sebut dengan titran dengan akhiran D. Sementara yang di dalam buret kita sebut dengan titran. Ya, bahasa Indonesianya pentitrasi. Nah, konsentrasi dari salah satu reaksi itu harus diketahui dengan pasti. Ya, jadi larutan yang konsentrasinya diketahui dengan pasti itu disebut dengan larutan standar atau larutan baku. Ya, reaksi lain disebut analit karena konsentrasinya tidak kita ketahui dan akan kita tentukan melalui proses titrasi. Ya. Jadi larutan baku itu bisa ditempatkan di dalam buret atau bisa ditempatkan di dalam labu titrasi. Ya. Umumnya larutan baku itu ditempatkan di dalam buret. Ya. Jadi sekali lagi, larutan baku atau larutan standar itu bisa menjadi titran maupun menjadi titrant. Ya. Buret yang digunakan pada titrasi itu ukurannya macam-macam ya. Ada yang 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili sampai 100 mili. Ya. Di dalam praktikum yang biasa Anda gunakan itu adalah yang 50 mililiter. Nah, kelas buret itu juga bermacam-macam. Ada kelas A, ada kelas B. Ya, jadi kelas A itu yang memiliki ketelitian yang lebih tinggi, lebih akurat dibandingkan kelas B. Ya, jadi untuk buret 50 mili, ketelitian buret kelas A itu adalah 0,05 mililiter. Ya, untuk kelas B adalah 0,1 mililiter. Ya, tapi skala terkecil ya, baik untuk kelas A maupun kelas B itu adalah 0,1 mililiter. Ya. Kalau Anda menggunakan buret 10 mili, ya, skala terkecil adalah 0,02 mililiter. Ya. Jadi Anda harus mengenal buret yang Anda gunakan pada titrasi. Ada dua istilah penting yang harus Anda pahami pada titrasi, ya, yaitu titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Ya. Jadi, titrasi yang kita lakukan itu akan akurat ya, jika titran dan titrant direaksikan dengan perbandingan stoikiometri. Jika kita mengetahui volume titran pada titik ekivalen, nah sekarang kita bicara tentang titik ekivalen di sini ya, maka jumlah mol titran yang bereaksi itu bisa kita hitung dengan rumus ini ya. Jadi mol titran yang kita tambahkan dari buret
itu adalah konsentrasi molar dari titran, ya, dikali volumenya, ya, dalam liter, ya. Kalau Anda ingin satuannya mol. Tapi kalau volume pada titik ekivalen itu adalah mililiter, maka satuannya adalah milimol. Ya. Nah, kalau kita mengetahui mol titran, ya, kita bisa menghitung mol titran, ya, zat yang kita titrasi. Ya. Misalnya, ya, kalau reaksinya seperti ini, ya, titran ini yang ada di dalam buret, ini adalah analit yang kita titrasi. Ya, reaksinya seperti ini. Maka mol dari titran yang Anda titrasi itu 2 kali dari mol titran pentitrasinya. Ya. Jadi Anda bisa melakukan perhitungan ini hanya kalau Anda mengetahui stoichiometri dari reaksi titrasinya. Ya. Jadi stoichiometri reaksi titrasi itu harus kita ketahui. Nah, pada kebanyakan titrasi, ya, tidak ada tanda yang jelas yang menunjukkan pada kita kapan titik ekivalen itu tercapai. Ya. Tapi biasanya kita menggunakan indikator untuk menghentikan titrasi. Ya. Volume titran pada saat warna indikator berubah, ya, itu kita sebut dengan titik akhir titrasi. Ya. Volume saat kita menghentikan titrasi karena kita melihat adanya perubahan warna indikator. Ya. Jadi, titik akhir titrasi itu umumnya tidak sama dengan titik ekivalen. Nah, perbedaan volume pada titik akhir dan titik ekivalen itu disebut dengan kesalahan titrasi. Ya. Oke, jadi setiap kita melakukan titrasi pasti ada kesalahan yang kita buat, ya. Yang kita usahakan adalah meminimumkan kesalahan tersebut.